Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Putra, NIM 23159, nomor absen 14 dari Prodi PGMI IAI Attaqwa Bondowoso. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan pembelajaran IPS. Jadi, istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam kepustakaan asing yang sering digunakan antara lain seperti social studies, social education, social studies education, dan social science education. Sejarah perkembangan IPS di dunia. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang secara sosiologis. Tinjauan terhadap latar belakang sosiologis difokuskan pada tempat lahirnya IPS yang pada awalnya bernama Social Studies. IPS dengan nama Social Studies pertama kali digunakan dalam kurikulum sekolah rugby di Inggris pada tahun 1827. Direktur sekolah tersebut adalah orang pertama yang berjasa memasukkan Social Studies atau IPS ke dalam kurikulum sekolah, yakni Dr. Thomas Arnold. Sedangkan dalam latar belakang pedagogis, IPS dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yakni dapat mewujudkan kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan akan menjadi warga masyarakat yang tidak individualistik, yang hanya mementingkan kebutuhan sendiri dan mengesampingkan kebutuhan yang lain atau warga masyarakat lainnya. Kemudian sejarah perkembangan IPS di Inggris. Pertama kali Social Studies atau IPS dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di rugby Inggris pada tahun 1827, sekitar setengah abad setelah revolusi industri atau abad ke-18. Alasan dimasukkannya Social Studies atau IPS ke dalam kurikulum sekolah di Inggris karena berbagai akibat industrialisasi, diantaranya perubahan perilaku manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan industrialisasi bangsa semakin maju dan modern, tetapi juga menimbulkan dampak perilaku sosial dan ekonomi menjadi tidak stabil dikarenakan terlalu banyaknya pekerjaan yang menggunakan tenaga mesin, sehingga menimbulkan banyaknya tenaga manusia tidak lagi digunakan. Baik, yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan IPS di Amerika. Amerika Serikat secara umum penduduknya terdiri dari 3 ras, diantaranya ras Indian yang merupakan penduduk asli, dan ras kulit putih yang datang dari Eropa, dan ras kulit hitam yang datang dari Afrika. Mulanya mereka berinteraksi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah. Namun seiring waktu terjadilah konflik yang menimbulkan terjadinya perang. Dengan melihat kondisi seperti ini, praktisi pendidikan merasa ikut bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu jalan yang ditempuh pada waktu itu adalah dengan memasukkan Social Studies dalam kurikulum pendidikan di sekolah dengan memasukkan ragam mata pelajaran seperti sejarah, geografi, dan civic atau kewarganegaraan. Nah, menurut Rudi Gunawan 2016, Social Studies atau IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah memiliki suatu tujuan bahwa setelah meninggalkan sekolah dasar dan menengah, dengan harapan para siswa akan menjadi warga negara yang baik, dalam arti mengetahui dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga negara. Yang kedua, dapat hidup bermasyarakat secara seimbang, dalam arti memperhatikan kepentingan pribadi dan masyarakat. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Menurut Rudi Gunawan 2016 bahwa bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia berasal dari Amerika Serikat, yang di negara asalnya disebut Social Studies. Pemikiran mengenai konsep pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Social Studies di Amerika, yang dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang Social Studies. Setelah kemerdekaan, masih banyak terjadi pemberontakan yang terjadi di tahun yang dikenal dengan gerakan G30S atau PKI. Hal tersebut menjadikan masalah sosial dalam
tatanan hidup bermasyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, maka bisa juga sama perlu menanamkan pembelajaran IPS. Konsep ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Indonesia pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan mulai pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP, IKIP atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan pengetahuan kewarganegaraan negara. Kemudian secara formal dan bersifat nasional, istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS muncul dalam tahun 1975 untuk SD, SMP, dan SMA yang dikenal dengan kurikulum 1975, dan untuk sekolah keguruan, sekolah pendidikan guru, sekolah guru olahraga, dan sekolah menengah pertama luar biasa pada tahun 1976 dikenal kurikulum tahun 1976. Yang terakhir adalah sejarah pemberian nama IPS di Indonesia. Seminar Civic Education yang dilakukan pada tahun 1972 di Tawangmangu, Solo, yang berasal dari IKIP atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung. Berdasarkan hasil laporan seminar tersebut, terdapat 3 istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu pengetahuan sosial, studies sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Istilah-istilah tersebut meskipun berbeda namun sebenarnya memiliki makna yang sama, dan pada akhirnya melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 008 D/N/1975 dan nomor 008 E/N/1975 ditetapkan nama ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dan melalui keputusan tersebut, maka mulai 1975 berlakulah kurikulum baru pengajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah-sekolah di Indonesia. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, abad ke-20, IPS pertama kali diperkenalkan sebagai mata pelajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial dan fokus utama pada sejarah, geografi, dan pemerintahan. Yang kedua, di pertengahan abad 20, peningkatan minat pada sosiologi dan psikologi dalam kurikulum IPS, dan perubahan kurikulum untuk mengatasi isu-isu sosial pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, pada tahun 1960-an dan 1970-an, perkembangan pendekatan interdisipliner menggabungkan ilmu ekonomi, politik, dan budaya, dan perubahan kurikulum untuk mendukung pendidikan kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Yang keempat, pada tahun 1980-an dan 1990-an, peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan IPS dan penguatan pendidikan karakter dan etika sosial. Yang kelima, awal abad 21, fokus pada globalisasi dan isu-isu global seperti lingkungan dan hak asasi manusia, dan penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, dan peningkatan akses terhadap sumber daya digital dan teknologi informasi. Yang keenam, saat ini penekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pengembangan keterampilan abad ke-21 dan integrasi pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan evaluasi yang bervariasi dan tidak hanya berbasis tes tertulis. Secara keseluruhan, perkembangan IPS mencerminkan perubahan kebutuhan sosial dan pendidikan, serta penekanan pada pengembangan siswa sebagai individu yang berpengetahuan luas, kritis, dan memiliki kesadaran sosial. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.